Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhya Ayu Kartika Dewi, NPM 20220210098. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan ISS 1 tentang respiratory failure. Kemudian untuk anggota kelompok 7 terdiri dari 13 anggota. Untuk latar belakang, gagal nafas adalah ketidakmampuan alat pernafasan untuk mempertahankan oksigenasi di dalam darah dengan atau tanpa penumpukan CO2. Gagal nafas akut adalah gagal nafas yang timbul pada pasien yang memiliki struktural dan fungsional paru yang normal sebelum penyakit muncul. Sedangkan gagal nafas kronis adalah gagal nafas yang terjadi pada pasien dengan penyakit paru kronis, seperti bronkitis kronis dan emfisema. Kemudian pada pendekatan terapi terkini untuk ARDS meliputi perawatan suportif, bantuan, ventilator, dan terapi farmakologis. Kemudian untuk pembahasan, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada etiologi, yang ketiga manifestasi klinis, yang keempat penata laksanaan, dan yang kelima asuhan keperawatan. Untuk yang pertama, definisi, respiratory failure merupakan sindrom kumpulan observasi klinis dan fisiologis yang suatu menggambarkan keadaan patologis. Kegagalan respirasi mengacu pada gejala di mana sistem respirasi atau pernafasan gagal mempertahankan PaO2 dan PaCO2 dalam rentang normal. Kegagalan respirasi dapat terjadi dikarenakan beberapa gangguan fungsional dari saluran pernafasan, paru-paru, dinding dada, pusat pernafasan, saraf pernafasan, dan otot-otot pernafasan untuk beberapa alasan klinis. Kemudian untuk pembahasan yang kedua ada etiologi. A. Penyebab sistem saraf pusat karena depresi dorongan saraf untuk bernafas seperti pada kasus overdosis narkotika dan obat penenang. Kemudian untuk B, gangguan sistem saraf perifer, kelemahan otot sistem pernafasan dan dinding dada seperti pada kasus sindrom Guillain-Barré dan miastenia gravis. C. Obstruksi saluran nafas atas dan bawah karena berbagai penyebab, seperti pada kasus eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik dan asma bronkial akut berat. D. Kelainan alveolus yang mengakibatkan gagal nafas tipe 1 atau hipoksemik, seperti pada kasus edema paru dan pneumonia berat. Untuk pembahasan yang ketiga ada manifestasi klinis. A. Hipoksemik atau kadar oksigen dalam darah di bawah normal. B. Hiperkapnia atau jumlah karbon dioksida dalam darah terlalu banyak. C. Penyakit yang mendasari, seperti batuk, produksi sputum, dada nyeri pada kasus pneumonia, riwayat sepsis, politrauma, luka bakar, dan transfusi darah. Kemudian untuk pembahasan yang keempat ada penata laksanaan. A. Oksigenasi. Terapi oksigen untuk memperbaiki hipoksemia. Meskipun tingkat absolut hipoksemia bervariasi pada setiap pasien, sebagian besar pendekatan pengobatan bertujuan untuk menjaga saturasi oksigen, hemoglobin arteri lebih besar dari 90%. Kemudian yang B, ventilasi. Untuk meningkatkan ventilasi, yaitu dengan penggunaan ventilasi mekanis non-invasif dan invasif. Pasien dapat diobati awalnya dengan ventilasi non-invasif. Saat ini, pedoman merekomendasikan bahwa pasien dengan gagal nafas, hiperkapnia, diberikan ventilasi non-invasif, kecuali kondisi pasien memburuk dengan cepat. Ventilasi mekanik yang digunakan adalah ventilasi mekanik invasif. Kemudian yang C, ada farmakologi. D. Pengaturan posisi. Untuk penempatan area paru-paru pasien yang paling tidak terpengaruh pada posisi independen. Kemudian yang E, mencegah desaturasi atau penurunan saturasi oksigen. Yang F, pendekatan terapi untuk respiratory failure akut atau respiratory distress, meliputi perawatan suportif, bantuan ventilator, dan terapi farmakologis.
Untuk pembahasan yang kelima ada asuhan keperawatan. Untuk yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler ditandai dengan dyspnea. PCO2 meningkat atau menurun. PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, terdapat bunyi nafas tambahan. Kemudian SLKI, pertukaran gas, dyspnea cukup menurun, bunyi nafas tambahan cukup menurun, nafas kuping hidung cukup menurun, PCO2 cukup membaik, PO2 cukup membaik, takikardia cukup membaik. Kemudian untuk psikinya, pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Kemudian monitor pola nafas atau bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, kusmaul, biot, ataksik. Kemudian monitor saturasi oksigen dan monitor nilai analisa gas darah. Kemudian untuk terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien dan dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan dan informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Untuk diagnosa yang kedua ada gangguan ventilasi spontan berhubungan dengan kelelahan otot pernafasan, ditandai dengan dyspnea, PCO2 meningkat, dan PO2 menurun, dan takikardia. Kemudian untuk SLKI-nya, ventilasi spontan, dyspnea cukup menurun, penggunaan otot bantu nafas cukup menurun, PCO2 cukup membaik, PO2 cukup membaik, dan takikardia cukup membaik. Untuk psikinya, dukungan ventilasi. Observasi, yang pertama identifikasi adanya kelemahan otot bantu nafas, yang kedua monitor status respirasi dan oksigenasi, seperti frekuensi, kedalaman nafas, penggunaan otot bantu nafas, bunyi nafas tambahan, dan saturasi oksigen. Untuk terapeutiknya, yang pertama pertahankan kepatenan jalan nafas, yang kedua berikan posisi semi-fowler atau fowler. Yang ketiga, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, seperti nasal kanul, masker wajah, masker rebreathing, dan non-rebreathing. Kemudian, yang keempat, gunakan back valve mask jika diperlukan. Kemudian, untuk edukasinya, yang pertama, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua, ajarkan mengubah posisi secara mandiri. Untuk kolaborasi pemberian bronkodilator jika diperlukan. Untuk kesimpulannya, respiratory failure dapat disebabkan oleh mekanisme langsung di paru maupun mekanisme tidak langsung di paru. Tanda dan gejala respiratory failure contohnya seperti hipoksemik dyspnea, hiperkapnia sakit kepala, perubahan perilaku, batuk, produksi seputuk. Untuk penata laksanaan yang dapat dilakukan, yaitu oksigenasi, mencegah desaturasi atau penurunan saturasi oksigen. Setelah diskusi kelompok, kami mendapatkan diagnosa gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Untuk saran dari kelompok kami, diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih membangun ilmu pengetahuan tentang respiratory failure yang lebih inovatif dan dapat melakukan asuhan keperawatan yang lebih komprehensif. Dan juga dengan menjaga kesehatan paru-paru dengan cara tidak merokok, mengkonsumsi narkotika maupun alkohol, serta membiasakan berperilaku hidup sehat seperti berolahraga secara rutin. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.